ancaman resesi itu tentu akan membawa dampak terhadap pembangunan sektor infrastruktur, pasti. Tetapi kita juga harus lihat bahwa sektor infrastruktur itu sektor yang memang digerakkan oleh proses bisnis yang padat karya. Ini memperkerjakan banyak orang, akan mendorong aktivitas ekonomi. Nah, artinya kita tentu dihadapkan pada situasi yang harus mengklaster ulang dalam skala prioritas. Nah, bagaimanapun tantangan resesi ekonomi yang kita hadapi tidak boleh membuat pembangunan infrastruktur berhenti, karena ekosistem aktivitas ekonomi itu didorong oleh sektor industri, konstruksi dan infrastruktur. Itu Mbak Sinta. Baik, sekarang kita ke Pak Suroto. Pak Suroto, Anda sendiri melihatnya seperti apa, Pak? Kalau dampak infrastruktur, selamat sore Mbak Sinta, Pak Echanus. Kalau dampak infrastruktur bagi infrastruktur Bapak Ibu, memang dampaknya memang tetap berpengaruh ya, terutama untuk dampak ke dunia usaha. Perusahaan swasta mungkin akan lebih sulit untuk pembiayaan maupun financial cost ya untuk pelaksanaan infrastruktur. Hari ini mungkin harus mendapat perhatian dari pihak pemerintah dalam rangka untuk mendorong teman-teman swasta tetap dalam rangka berpartisipasi dalam infrastruktur. Proyek-proyek yang didanai oleh pemerintah melalui APBN tentunya akan terdampak juga. Tapi kan tadi kan Bu Menteri Keuangan juga telah menyiapkan beberapa hal, terutama untuk safety net dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran di masa resesi ini. Kalau untuk proyek-proyek yang ada di kami, khususnya untuk proyek-proyek infrastruktur PSN, tetap kami dorong Bu Sinta, Meta, dalam rangka nanti kita tetap harus menjaga sampai dengan tahun 2024 ini selesai. Ada sekitar 208 proyek, 10 program yang kita dorong sampai dengan semester 1 di tahun 2024 ini harus selesai dengan beberapa catatan dan beberapa kondisi, sehingga nanti beberapa proyek-proyek itu tetap didorong selesai di tahun 2024. Mungkin itu Mbak Sinta. Baik, Pak Suroto, lalu jika kita lihat begitu ya Pak, dengan kondisi yang tidak menentu saat ini begitu ya Pak, apakah ini sebetulnya mempengaruhi impor barang modal untuk infrastruktur Pak? Kalau terkait dengan impor untuk infrastruktur ya, terkait dengan beberapa PSN yang kita monitor selama ini Mbak ya, jadi mungkin ada beberapa laporan terkait di kami itu terkait dengan kesulitan impor barang modal dan tenaga kerja asing ya, yang dibutuhkan oleh proyek-proyek infrastruktur PSN itu dalam rangka untuk penyelesaian PSN itu, khususnya untuk proyek-proyek yang berteknologi tinggi ya, yang membutuhkan adanya proses alih teknologi atau knowledge transfer. Salah satu contoh yang kemarin kita monitor adalah untuk proyek pengolah sampah menjadi energi listrik yang ada di Surakarta yang selama pandemi terhambat karena proses gasifier ya, reaktor gasifikasi untuk pengolahan sampah. Dan ini mungkin tetapi dengan kondisi yang kita bantu dari teman-teman di kami tetap dapat berproses. Tentu kedepannya kita untuk dampak resesi kedepannya terkait dengan global value chain, rantai pasok yang sangat terpengaruh, sehingga tetap harus kita pantau, dan pemerintah akan memastikan proses-proses alih teknologi dan barang impor itu dapat berjalan dengan baik untuk dibutuhkan dalam penyelesaian proyek infrastruktur, khususnya proyek strategis nasional dan proyek prioritas. Mungkin begitu Mbak Sinta. Baik. Pak Suroto, ini kan sebetulnya infrastruktur ini kalau RI masih banyak yang impor begitu ya Pak ya. Nah, ini seberapa besar sih Pak dampak pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat gitu ya Pak terhadap belanja modal ini? Kalau dampaknya mungkin ada juga ya Pak, tapi mungkin untuk PSN proyek-proyek yang sangat tergantung impor ini adalah proyek-proyek yang tadi saya sampaikan berteknologi tinggi ya, dari impor yang proyek-proyek dengan contohnya yang dibiayai oleh swasta, contohnya untuk pembangkit listrik, smelter, kemudian dari swasta sendiri juga beberapa yang telah melakukan upaya-upaya untuk melakukan lindung nilai ya terhadap beberapa proyek-proyek investasinya. Jadi memang terkait
terkait dengan penggunaan barang impor ini, mungkin sekali lagi untuk barang-barang, kalau dari contoh data BPS terakhir kan untuk barang modal kelihatannya kan naik ya, tapi untuk proyek-proyek PSN ini kelihatannya pengaruhnya ada tapi tidak terlalu signifikan dalam rangka untuk impor barang-barang modal untuk penyelesaian infrastruktur khususnya proyek-proyek strategis nasional. Begitu Mbak Sinta. Baik, Pak Suroto, sebetulnya apa-apa saja sih Pak kita yang masih impor untuk saat ini? Kalau impor saat ini yang tadi sampaikan kebanyakan yang itu barang-barang yang berteknologi tinggi ya. Kebutuhan contoh untuk yang tadi smelter, kebutuhan untuk teman-teman yang di listrik, kemudian teman-teman yang ada di kawasan industri yang memerlukan beberapa alih teknologi dan kebutuhan barang modal yang ada. Kalau contoh yang banyak juga kemarin kebanyakan memang di listrik ya, proyek-proyek energi listrik, proyek sampah, proyek smelter, dan beberapa yang memerlukan belanja modal. Terus kemudian barang-barang yang untuk produksi itu juga memerlukan beberapa peralatan atau barang modal yang masih memerlukan impor yang kemungkinan belum dapat diproduksi oleh di Indonesia sendiri. Begitu Mbak Sinta. Baik, sekarang kita ke Pak Insanul. Pak Insanul, Anda sendiri melihatnya seperti apa Pak? Bahwa memang saat ini begitu ya, infrastruktur RI ini masih banyak yang menggunakan impor. Pandangan Anda seperti apa? Jadi Mbak Sinta, yang jadi persoalan tentunya bagi kita adalah ini pembangunan infrastruktur ke depan juga syarat dengan transfer teknologi tentunya. Nah, terutama yang berkaitan dengan teknologi tinggi, nah tentu ini akhirnya akan menjadi biaya yang akan dikeluarkan, yang akan berimplikasi kepada pekerjaan-pekerjaan konstruksi yang tentu tidak bisa dikompromikan dalam hal kualitas, dalam hal mutu gitu. Nah, ini menjadi concern kita di Kadin. Transfer teknologi ini harus terjadi di sektor industri konstruksi nasional, sehingga pelaku-pelaku atau badan usaha jasa konstruksi yang ikut berpartisipasi terhadap sebagian besar pembangunan infrastruktur di Indonesia, nah itu juga dapat beradaptasi dengan cepat terhadap transfer teknologi yang pasti juga akan membutuhkan biaya yang sangat tinggi untuk itu. Tapi adaptasi ini harus dapat dilakukan dengan cepat.